Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Yang pasti sehat-sehat ya. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana jenis-jenis energi. Dalam kehidupan kita banyak menemukan energi. Salah satunya adalah energi angin. Bagaimana pemanfaatan energi angin dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat untuk pembangkit listrik tenaga angin. Turbin digerakkan oleh angin dapat menghasilkan energi listrik, juga dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, ikan sebagai sumber makanan, sebagai pengering ketika matahari tidak muncul. Yang kedua adalah matahari sangat berdampak pada makhluk hidup lainnya. Matahari juga sebagai sumber vitamin buat manusia. Tapi itu pagi anak-anak ya. Kalau sore itu tidak baik lagi, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Lalu berikutnya adalah air, sangat pokok dalam kehidupan manusia. Air dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum, mandi, mencuci dan sebagainya. Lalu ada sumber energi dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Salah satunya sumber energi yang dapat diperbaharui adalah air, angin dan matahari. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui fosil berupa minyak bumi, ada bensin, solar dan sebagainya. Lalu energi yang berasal dari mineral atau alam, batu bara, tembaga, aluminium, emas dan sebagainya. Lalu ada yang disebut dengan energi alternatif. Energi alternatif itu sebagai energi terbarukan, pengganti dari energi-energi yang ada agar energi yang sudah ada tidak cepat habis. Salah satunya penggunaan matahari sebagai sumber listrik. Ada panel surya hasilkan energi listrik, mobilnya dapat bergerak. Lalu ada yang disebut dengan biogas, adalah gas yang berasal dari pembusukan tumbuhan atau kotoran hewan yang difermentasi menjadi gas, dan gas itu nanti akan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Lalu kita masuk bagaimana melaksanakan wawancara. Dalam menentukan wawancara, kita harus menentukan topik. Misalnya topiknya tentang lingkungan, pendidikan dan sebagainya. Setelah kita menentukan topik adalah narasumber. Jika kita tentang pedagang, maka yang harus kita wawancarai adalah pedagang. Jika tentang pendidikan, maka yang kita wawancarai adalah guru. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Membuat janji terhadap narasumber. Kapan dia bersedia, kapan dia memiliki waktu dan sebagainya. Sebelum kita memulai wawancara, kita harus memiliki dulu daftar pertanyaan, melakukan tanya jawab. Ini adalah proses wawancaranya. Kita harus melakukan tanya jawab tentang topik dari wawancara kita. Lalu setelah itu, dalam proses wawancara kita bisa melakukan dokumentasi berupa video, audio, pencatatan ulang dan sebagainya. Semua itu dikonsep dalam sebuah laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara akan kita buat dalam sebuah laporan tertulis. Sudah mengerti anak-anak? Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang jenis-jenis energi dan wawancara terhadap tema lingkungan, sehingga kalian dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita pada siang ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.